Ayahku adalah dewa perang. Bab 85. Rentetan pertanyaan yang cepat ini sepenuhnya menjelaskan apa itu kejutan. Su Yufeng juga tidak percaya dan dengan cepat berkata, "Putri, kamu tidak boleh membuat kebohongan yang begitu indah hanya untuk menghindari berurusan dengan Tianshan. Kamu akan menderita kerugian besar." Shen Feixue tertawa, "Saya rasa saya bisa mengatakan hal seperti ini. Hal apakah kamu bercanda? Apakah saya sangat membosankan? Bukankah saudara laki-laki Tuan Qi adalah ketua Tianzui? Kalau begitu biarkan dia menelepon dan bertanya. Anda tidak perlu bertanya kepada ketua Qi, cukup tanyakan pada sekretaris atau asisten atau semacamnya." "Mengerti." Dia memandang Qi Tianshan, yang memiliki kata "Alp" tertulis di seluruh wajahnya, dan menunjukkan sedikit rasa jijik, karena Tuan Qi adalah saudara dari ketua Tianzui, dia tentu saja mengenal beberapa asisten sekretaris. "Di sana, kan?" Dengan pertanyaan ini, Qi Tianshan bahkan mengeluarkan perasaan sembelit yang kuat. Dia melamar adik laki-lakinya beberapa kali agar dia pergi ke grup Tianzuan untuk melihatnya, tetapi dia ditolak dengan kejam. "Siapa yang kenal asisten sekretaris di sana? Sedangkan untuk menelepon untuk menanyakan saudaraku, bukankah itu menimbulkan masalah?" Melihat tatapan penuh harap di mata Su Yufeng dan Shen Chang, dia menahan seluruh kekuatannya dan menunjukkan senyuman penuh pengertian. "Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang masalah sebesar ini? Adikku telah mengatakan bahwa urusan seragam Tianzuan akan diserahkan kepadaku. Tidak ada orang lain, bahkan Presiden Ye, yang dapat ikut campur. Jadi, menurutmu apa yang dikatakan Feixue? Mungkinkah itu benar?" "Feixue, impianmu cukup lucu, tapi selama kamu setuju menerimaku, aku akan mewujudkan impianmu." Dia menepuk dadanya dengan keras dan bersumpah. Dia juga memutuskan. Setelah kembali, tidak peduli apa, dia akan memaksa Qi Kunlun untuk memberinya seluruh daftar seragam Tianzuan. "Kalau kamu tidak memberiku pekerjaan sebagai wakil presiden atau apalah, lupakan saja. Kalau kamu tidak memberiku perintah 2-300 juta, bagaimana kamu bisa tetap menjadi saudara?" Tentu saja dia tidak percaya bahwa Shen Feixue begitu hebat sehingga dia benar-benar bisa mendapatkan pesanan 30 juta dari Tuan Ye. Itu pasti sama dengan apa yang dikatakan Su Yufeng tadi, hanya karena dia tidak ingin berurusan dengannya. Su Yufeng melirik Shen Feixue dengan wajah kecewa dan mendengus, "Saya tahu kamu sedang bermimpi. Bahkan saudara laki-laki ketua Tianzuan tidak tahu tentang ini. Apakah mungkin? Selain itu, Tianshan juga mendapat semua pesanan seragam." Shen Feixue menghela nafas, menoleh dan berkata dengan keras ke atas, "Lao Guan, pergi ke kamarku dan ambil surat dari meja kopi." Qi Tianshan tiba-tiba gemetar. "Lao," disebut dengan penuh kasih sayang. "Ini seperti memanggilku suami. Apakah Anda membiarkan dia masuk ke kamar Anda dengan santai?" Memikirkan penghinaan yang dideritanya di sini hari itu, Qi Tianshan sangat marah hingga dia ingin menggigit giginya. Setelah itu, dia juga bertanya kepada Qi Kunlun mengapa dia begitu sering mengganggunya dan benar-benar mendorong saudaranya ke tanah dan bersujud. Qi Kunlun mencibir dan tidak berkata apa-apa. Qi Tianshan hanya mengira ada yang tidak beres dengan otak kakaknya, tapi tidak memikirkan Guan Qianjun. Apa yang mampu dilakukan oleh seorang prajurit berkepala besar? Guan Qianjun segera turun dengan kian-kian di pelukannya, memegang dokumen di tangannya dan menyerahkannya kepada Shen Feixue. Qi Tianshan menatapnya dengan tajam, yang disebut musuh sangat cemburu ketika dia bertemu. Guan Qianjun bahkan tidak repot-repot melihatnya. Ibarat orang yang berjalan di jalan, mereka tidak akan melirik sampah di sebelahnya. Postur gunung yang tinggi itu menyebabkan Qi Tianshan menderita luka dalam yang serius. Sambil menggendong Qian-Qian, Guan Qianjun secara alami duduk di sandaran tangan sofa tempat Shen Feixue duduk dan mencondongkan tubuh ke arahnya. Wanita cantik itu sepertinya tidak merasakan ada yang salah dan meletakkan dokumen itu di atas meja. "Ini surat kesepakatan. Tuan Ye menandatanganinya dengan saya pribadi. Dengan itu, setelah saya memilah kontraknya, saya bisa mengambilnya dan menandatanganinya. Meski surat kesepakatan, tapi mempunyai akibat hukum. Kamu tidak bisa membodohi siapapun." Su Yufeng dan Sue Chang dia terkejut dan segera mengambil alih untuk melihatnya. Dia tidak dapat memahami yang pertama. Lagi pula, dia juga telah bekerja di perusahaan selama beberapa hari. Setelah beberapa saat, dia berseru, "Sungguh." Qi Tianshan dengan cepat mengambilnya untuk melihatnya. Tentu saja, dia lebih mengerti. Tampilan ini seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke atas kepala. Dia berteriak, "Tidak mungkin, bagaimana Anda dan Tuan Ye bisa menandatangani kontrak ini? Itu pasti tiruan yang tinggi."
Sen Feixue berkata tanpa ekspresi, Anda bisa curiga, tetapi Anda harus bertanggung jawab. Kami akan membicarakannya setelah meminta sertifikat. Surat kesepakatan memiliki nomor kantor manajer umum. Nomor ini dapat diverifikasi oleh semua lembaga terkait dan tidak dapat dipalsukan. Sebut saja. Su Yufeng dan Sen Chang saling memandang, ingin menelepon tetapi tidak berani menelepon. Itu adalah nomor telepon Bos Tianzuan. Meskipun dia tidak menjawabnya secara langsung, itu tetap menjadi masalah besar. Qi Tianshan tiba-tiba tertawa, Feixue, kamu yakin kami tidak akan begitu naif dan memanggilmu untuk memverifikasi, jadi ayo bertarung. Cukup sudah. Membosankan jika harus mengeksposnya. Sebelum Sen Feixue membuka mulutnya, dia tutup Qianjun tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memutar nomor yang ada di surat niat. Apa yang sedang kamu lakukan? Sen Feixue terkejut. Su Yufeng juga berteriak, mengapa kamu ikut bersenang-senang, seperti ayah yang berhati lembut dengan seorang bayi. Qi Tianshan juga tersenyum, Guan, apakah kamu tidak sabar untuk mempermalukan Feixue? Atau menurutmu daftar yang dia dapatkan itu asli dan kamu pikir kamu bisa mengonfirmasinya dengan panggilan telepon? Feixue, kamu menemukannya. Pengasuh laki-laki ini memang seperti itu rekan satu tim yang buruk. Sen Feixue juga sedikit gugup. Apakah dia menelepon Ye Huaneng hanya untuk membuktikan kepada orang lain bahwa saya memang bisa mendapatkan kontrak? Apakah itu akan membuat Tuan Ye tidak bahagia? Dia berteriak, Lao Guan, cepat tutup teleponnya, kita tidak perlu melakukannya. Setelah mendengar ini, Qi Tianshan semakin yakin bahwa surat niat itu palsu. Dia tersenyum bahagia dan berkata, tidak apa-apa. Jika dia ingin bertarung, biarkan dia bertarung. Jika dia ingin menjadi rekan satu tim babi, Bodhisattva Guanyin tidak bisa menghentikannya. Tapi, Feixue, aku mencintaimu dan tidak akan keberatan jika kamu berbohong padaku. Selama kamu mengerti perasaanku. Dia sangat bangga. Dia tidak menyangka bukan dia yang mengungkap Sen Feixue, tapi Guan Qianjun. Hal ini membuat orang sangat membencinya. Guan Qianjun tidak menutup telepon, panggilan tersambung, dan segera menekan tombol speaker ponsel. Halo, ini kantor Presiden Grup Tianzuan, sebuah suara manis keluar. Lao Guan berkata dengan tenang, Sen Feixue dari perusahaan Yunsang sedang mencari Tuan Ye. Hampir pada saat yang sama, Qi Tianshan dengan sinis berkata, apakah menurut Anda begitu mudah bagi seseorang untuk membantu Anda mentransfer uang Tuan Ye? Itu adalah peluang super besar dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Jika Anda dapat mentransfernya dengan santai, mengapa Anda membutuhkan sekretaris? Sen Chang dan Su Yufeng juga mencibir. Sen Feixue tampak gugup dan memandang Guan Qianjun dengan nada mencela. Namun segera, Qi Tianshan menjadi bingung dan benar-benar tercengang. Sen Chang dan Su Yufeng tidak dapat mempercayainya. Sen Feixue, ini. Ya, mohon tunggu sebentar. Anda akan segera terhubung. Saat suara hormat turun, Guan Qianjun menyerahkan telepon kepada Sen Feixue, dengan wajah santai, oke. Sen Feixue, apa yang kamu ingin aku katakan? Begitu dia selesai berbicara, suara agak hormat Ye Huaneng datang dari sana. Halo, Nona Sen, bolehkah saya punya instruksi? Qi Tianshan, Sen Chang, dan Su Yufeng bahkan lebih terkejut lagi. Sen Chang mengangguk berulang kali, ya, itu suara Tuan Ye, tentu saja. Saya berani menjaminnya dengan kepala saya. Qi Tianshan juga bertemu Ye Huaneng di beberapa jamuan bisnis dan mendengarkan pidatonya. Alto dapat didengar secara alami. Dia benar-benar bingung. Sen Feixue menarik napas dalam-dalam, Tuan Ye, maaf, seperti ini. Surat niat telah dinegosiasikan tadi malam. Saya ingin bertanya tentang kontraknya. Pada titik ini, dia ragu-ragu, bagaimana caranya untuk melanjutkan. Haruskah saya mengatakan bahwa saya ingin meminta sertifikat? Bab 86. Ye Huaneng sebenarnya cukup perhatian. Hari ini akhir pekan, dan saya baru saja menyerahkan berliannya. Saya cukup sibuk dengan banyak hal, jadi saya tidak sempat memastikan langkah selanjutnya. Bersamamu. Tetapi, Nona Sen, sekarang kami telah mengambil keputusan, Anda tidak boleh menarik kembali kata-kata Anda dan harus bekerja sama. Jika tidak, Anda akan datang ke sini dengan membawa kontrak hari ini dan kami akan menandatanganinya. Kalau tidak, aku bisa datang. Dengan kata-kata ini, Sen Feixue dan tiga lainnya orang-orang terbakar di luar dan lembut di dalam. Hanya Guan Qianjun yang berkonsentrasi mengupas apel untuk dimakan kian-kian.
Shen Feixue sangat tersanjung sehingga dia segera mengatakan itu tidak mendesak dan meminta Tuan Ye untuk sibuk dulu. Ketika hari Senin tiba, dia akan datang ke pintu dengan membawa kontrak. Ye Huaneng menjelaskan beberapa kata lagi dengan hati-hati sebelum menutup telepon. Dengan begitu, sepertinya Shen Feixue tidak memintanya melakukan sesuatu, tapi dia memintanya untuk melakukan sesuatu. Ketika dia mendongak dan melihat tiga wajah yang masih terkejut, Shen Feixue tiba-tiba merasa bangga. Melihat Guan Qianjun lagi, dia terdiam beberapa saat. Orang ini, yang baru saja memanggil Tianzui dengan sangat baik, tampaknya baik-baik saja sekarang, memotong apel untuk dimakan oleh bayi kecil yang lucu itu. Untungnya, Tuan Ye mudah diajak bicara, jika tidak, saya akan sangat terluka oleh Anda. Shen Chang dipenuhi dengan kejutan, Putri, apa yang terjadi? Anda benar-benar menandatangani kontrak dengan Tuan Ye. Tuan Ye masih sepertinya meminta Anda untuk menandatangani kontrak. Ini luar biasa. Ya, Nak. Su Yufeng bertanya dengan cepat, bagaimana kamu melakukannya? Berbicara tentang ini, nyatanya, Shen Feixue masih bingung. Jika Anda harus mengatakan bagaimana hal itu dilakukan, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, seperti pertolongan ilahi. Dia hanya bisa menghela nafas dan merentangkan tangannya, saya tidak tahu, kesepakatannya sudah selesai, semoga berhasil. Su Yufeng menepuk pahanya, semoga berhasil. Bukankah keberuntungan ini terlalu bagus? Saya rasa tidak dapat diandalkan untuk menyalahkan keberuntungan. Ya. Shen Chang segera berkata, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh keberuntungan, oke. Shen Feixue berkata dengan tenang, bagaimanapun, pesanan telah diperoleh, tidak peduli keberuntungan atau apa, jangan memaksaku melakukan hal-hal yang tidak aku sukai, semuanya harus dilakukan secukupnya, atau... Ahem. Qi Tianshan tiba-tiba memotongnya dengan batuk. Dia mengangkat tinju dan sedikit menekan mulutnya, setelah batuk beberapa kali, dia tersenyum tipis. Selamat, Feixue, sekarang kamu akhirnya merasakan kejutannya, kan? Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, semuanya adalah kontribusi sukarelaku. Shen Feixue, hah. Shen Chang dan Su Yufeng, hah. Hanya bahkan Guan Qianjun tiba-tiba memiliki tanda tanya sebesar roda yang tergantung di keningnya. Apakah kucing istimewa ini ada hubungannya denganmu? Shen Feixue ini hanya bantuan kecil, bukan apa-apa, hanya 20 hingga 30 juta, dan saya ingin memberi Feixue seluruh bisnis seragam Tianzuan. Wajah Guan Qianjun ditutupi dengan garis-garis hitam. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, cek-cek. Sepertinya kamu adalah bos Tianzuan. Qi Tianshan mencibir, bukan aku, kan? Setidaknya, aku lebih berkualitas daripada kamu, siapa kamu? Sesuatu. Shen Chang dan Su Yufeng berteriak pada Guan Qianjun dengan dingin, diam. Shen Feixue mencibir pada Qi Tianshan, apakah itu kamu? Lalu kenapa? Kamu terlihat bingung sekarang. Aku berpura-pura. Aku berpura-pura menjadi cukup baik, kan? Saya membodohi semua orang. Haha, itu berarti kemampuan akting saya cukup bagus. Ketika saya masih kuliah, pilihan saya adalah akting. Qi Tianshan tersenyum semakin bersemangat. Sebenarnya, aku telah melakukan beberapa pekerjaan ideologis untuk saudaraku, memintanya untuk mempertimbangkan kebahagiaan seumur hidupnya. Lagi pula, aku sangat mencintai Feixue, dan Kunlun juga berharap memiliki saudara ipar seperti itu. Jadi, aku telah menyerahkan semua urusan seragam kepadaku. Kalau tidak, Tuan Ye akan berbicara kepadamu dengan sangat hormat sekarang. Karena dia tahu bahwa kamu adalah kekasih dari saudara bos langsungnya. Shen Feixue, hah. Dia menatap Qi Tianshan, selalu merasa bahwa orang ini pasti berbohong. Namun setelah memikirkannya, saya menemukan bahwa ini sangat mungkin. Sungguh. Tuan Ye baru saja menyerahkan urusannya padanya, mengapa dia masih begitu hormat? Kalau penjelasan dari kakak ketua, sangat mungkin. Apakah kamu tidak percaya padaku? Wajah Qi Tianshan tidak merah. Dia kehabisan napas, dan dia tersenyum sedikit. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya, dan menghela nafas dengan santai, sebenarnya, Feixue, itu benar-benar tidak masalah apakah kamu percaya padaku atau tidak. Selama kamu bahagia, aku puas. Su Yufeng adalah yang paling terkejut, Tianshan, benarkah kamu yang melakukannya? Kamu sangat tertutup. Shen Chang menamparkan pahanya, itu pasti Tianshan. Dia memiliki kekuatan. Qi Tianshan dia berkata dengan tenang, sebenarnya, tidak apa-apa. Sebagai wakil presiden pertama Tianzuan, saya tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi tidak sulit untuk menjelaskan beberapa kata untuk Tuan Ye.
Bagaimanapun, dia hanyalah presiden transisi. Ini luar biasa. Berkilau. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak. Meskipun mudah untuk mengungkapnya saat itu juga, dia tidak repot-repot melakukannya. Dia mengambil kian-kian dan berjalan keluar. Harus pergi membeli bahan makanan. Menatap punggungnya, mata Qi Tianshan tiba-tiba berubah menjadi seram, dan dia berkata dengan dingin, Guan, kamu sebaiknya lebih bijak dan meninggalkan keluarga Shen sekarang, jika tidak, aku akan mempersulitmu. Ayo pergi. Saudaraku, Qi Kunlun, adalah dewa perang, dan sekarang dia adalah ketua Tianzuan. Akan sangat mudah untuk membunuhmu. Berdiri di pintu, Guan Qianjun tidak menoleh ke belakang dan bertanya dengan tenang, apa itu? Kamu masih melakukannya. Apakah kamu tidak cukup berlutut? Apakah kamu tidak cukup bersujud? Qi Tianshan tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke belakang kepalanya. Waktu itu pasti kecelakaan. Hanya saja adikku. Tiba-tiba mengalami kedutan otak. Dia mungkin menderita sindrom medan perang dan tiba-tiba menyerang. Jika kamu melakukannya lagi, dia pasti akan menghajarmu sampai mati. Sepertinya kamu kurang berlutut. Aku kurang bersujud. Guan, percaya atau tidak, aku akan meminta seseorang untuk membunuhmu sekarang. Meminta saudaraku untuk membunuhmu. Dia adalah dewa perang, dia bisa membunuh banyak orang tanpa tanggung jawab apapun. Dia berani membunuh seseorang demi aku. Jadi, kamu masih harus berlutut dan bersujud lagi. Setelah mengatakan itu, Guan Qianjun memeluk Qian-Qian dan berjalan keluar dengan tenang. Qi Tianshan sangat marah hingga dahinya menunjukkan urat biru. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan semua energi kekerasan, dan mengangguk sedikit ke arah Shen Chang dan Su Yufeng. Paman, Bibi, aku minta maaf membuatmu tertawa. Dalam 3 malam, keluarga kami akan mengadakan makan malam mewah dan mengundang selebriti dari semua lapisan masyarakat ke jamuan makan untuk merayakan kakakku menjadi ketua grup Tianzuan. Saat itu, nama keluarga Guan akan tetap ada. Kalau kamu berani menginap di rumahmu, bawa saja dia, aku janji, dia akan keluar. Kalau tidak, dia akan terlihat baik. Aku pergi dulu, jangan khawatir Fei Xue. Aku tidak akan pernah mempengaruhimu karena kucing atau anjing. Saya berjanji bahwa daftar seragam Tianzuan adalah milikmu. Setelah mengatakan itu, dia juga melangkah keluar. Dia berjalan dengan sangat bersemangat, seolah-olah dia adalah kekuatan pendorong di balik bisnis Shen Fei Xue, dan itu memang dia. Bersambung.